Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bu. Bagaimana nih kabarnya hari ini kalian? Alhamdulillah baik. Kabarnya baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, apakah ini duduknya udah nyaman atau mau diganti-ganti dulu atau posisinya dienakin dulu nih? Sudah ya. Silakan Bu. Ya, oke boleh. Oke, sudah? Sudah Bu. Oke. Karena duduknya sudah nyaman, di sini saya mau berterima kasih dulu nih kepada kalian karena kalian mau datang kembali ke sini di pertemuan kita yang kedua kali ini untuk melanjutkan proses konseling kelompok kita di pertemuan kedua ini ya. Juga kemarin kan kita di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana sih tipikal kelompoknya kita nanti, terus habis itu jam pertemuannya kita dan lain sebagainya seperti itu ya. Oke, hari ini kita apa sih yang akan kita lakukan hari ini? Nah, hari ini kita akan membahas tentang permasalahan kalian ya. Jadi nanti permasalahan kalian akan menceritakan permasalahan lebih detail lagi. Itu kita akan menyelesaikannya secara bersama-sama nanti. Tapi kita tidak bisa menyelesaikan satu hari semua permasalahan nih. Jadi kita itu akan menyelesaikan satu permasalahan dulu dalam satu hari. Nanti di hari berikutnya kita akan menyelesaikan permasalahan yang lain seperti itu ya kan? Iya Bu. Oke, jadi nanti teman-teman di sini akan mencoba untuk belajar bersama-sama terkait permasalahan dari temannya seperti itu ya. Jadi kalian tidak perlu khawatir masalah kalian tidak dibahas karena itu nanti juga akan kita bahas tapi di kemudian hari seperti itu. Oke. Dari sini mungkin ada yang mau ditanya lagi nih. Sejauh ini belum ada Bu. Iya. Belum ada ya? Belum. Oke, baik. Setelah ini saya akan meminta kalian untuk menceritakan secara ringkas terkait permasalahan kalian ini. Oke. Nah, baik. Bisa dimulai dari kanan saya dulu? Iya. Oke. Kalau saya itu Bu, kita tidak bisa menutup keuangan itu dimana kan setiap minggunya kan saya selalu dikasih kayak memang target ya seminggu berapa gitu dengan namanya misalnya 100.000 gitu seminggu 100.000. Nah saya tuh kadang 100.000 itu kan saya kurangnya tiap minggu. Nah kalau itu kadang habis. Nah itu yang sampai saya tak tahu kalau habisnya itu kemana sampai saya bingung. Saya pakai berapa? Oke, baik. Jadi terkait masalah Mbak Alia itu tentang mengatur keuangan ya. Kayak udah dijatah sama orang tuanya senilai misal 400.000. Itu tuh Mbak Alia bingung kayak tiba-tiba udah habis aja gitu ya. Oke. Selanjutnya Mbak Yuni. Kalau saya masalahnya itu tidak berbeda jauh dari kata tidak bisa mengatur keuangan sih. Jadi saya itu suka membeli barang yang fungsinya itu kayak tidak berguna banget istilahnya. Jadi saya itu kadang beli barang yang kayak kalau lucu warnanya itu menarik, ya sudah saya beli. Jadi prinsip saya itu lebih baik bisa beli daripada tidak membeli. Dan saya juga menyadari bahwa hal tersebut tidak baik dan membuat saya boros. Dan terkadang itu sebenarnya data bulanan saya itu karena saya minta tambah lagi dulu karena tiba-tiba uangnya itu kemana sih uangnya? Padahal itu tadi kayak kerjaan saya itu beli sesuatu yang kayak itu sebenarnya gak berguna. Oke. Jadi terkait masalahnya Mbak Yundri tadi tuh Mbak Yundri borosnya itu ke kayak benda-benda yang sebenarnya tuh nggak dibutuhkan seperti itu ya. Jadi kayak kalau misalkan bendanya lucu gitu Mbak Yundri beli seperti itu. Terus sampai Mbak Yundri minta ke orang tuanya lagi seperti itu. Oke. Selanjutnya Mbak Alia. Ya sama seperti yang disampaikan Mbak Dinda dan Mbak Yudri Bu itu kayak kesulitan untuk mengelola atau mengatur keuangan di mana saya sulitnya itu bukan di uang yang cash ya Bu, tapi uang yang cash digital kayak di bank kayak gitu. Apalagi kalau di Shopee itu kan pembayarannya kalau pakai Shopee Pay lebih murah daripada kita cek sendiri kan ya. Nah itu kayak beli itu nggak kerasa uang itu di bank itu tiba-tiba kayak berkurang
kayak sama ibu saya ditanya ini kayak beli apa aja kok habis gitu. Padahal ya membeli kebutuhan sehari-hari aku itu bukan kebutuhan saya saja, itu saya juga minta minyak lah, minta apa di Shopee video itu Murah ya, Mbak? itu kan lebih murah Oh, iya. gitu. Seperti itu. Oke, jadi Mbak Aulia ini juga merasa bahwa kesulitan untuk mengatur keuangan Iya. itu seperti di online ya Mbak Aulia, Iya. kayak Qri, Shopee, pakai Shopee Iya, gitu. Ya. Terus apalagi kalau Shopee video lebih murah, makanya Iya. langsung check out gitu ya Mbak Aulia. Oke, baik. Terkait 3 permasalahan ini, menurut kalian permasalahan mana yang perlu dibahas terlebih dahulu? Mengingat ini sangat mengganggu di kehidupannya seperti itu, jadi kayak mengganggu hidupnya gitu. Jadi harus langsung perlu untuk diselesaikan terlebih dahulu seperti itu. Oke. Kalian bisa memilih permasalahan kalian sendiri atau mungkin kalian bisa memilih permasalahan dari teman-teman kalian, itu terserah kalian. Oke. Baik, bisa dimulai dari Mbak Yuni dulu nih. Jadi menurut saya ibu permasalahan yang mungkin kita akan bahas terlebih dahulu pada hari ini itu punya tidak soalnya tadi Baginda bilang bahwasanya dia itu kan dijatah per minggu kan ibu. Jadi uang jatah per minggunya itu habis tanpa disadari, entah itu dipakai buat apa oleh Mbak Dinda, baik buat jajan atau membeli keperluan lainnya hidup sehari-hari. Jadi menurut saya mungkin dimulai dari yang paling bawah dulu, yang paling kecil dulu, mengenai jatah mingguan untuk Mbak Dinda. Jadi saya mulai masalah ini. Selanjutnya Mbak Dinda. Ibu, kalau nanti yang akan dibahas untuk kali ini itu menurut saya kalau saya sendiri ya, bagaimana saya ingin mengetahui kenapa sih uang bulanan saya itu sehabisnya itu tanpa saya ketahui gitu loh Bu. Jadi kan saya ingin mengetahui apa ya, jatah mingguan saya ini di apa gitu loh. Dan dari situ mungkin permasalahan yang dibahas biasanya permasalahan mendasarnya. Oke, bagi dari permasalahan dari diri sendiri. Untuk Mbak Aulia nih, Saya lebih memilih dari permasalahannya Mbak Dinda Bu, di mana apalagi Mbak Dinda ini adalah anak kos ya Bu, di mana dengan misal uang segitu itu ya harus bisa survive, apalagi kan Mbak Dinda itu dibuat berseminggu belum nanti pulangnya untuk makannya seperti itu. Jadi kita kan harus juga pintar-pintar anak kos untuk mengelola keuangan supaya bisa habisnya itu pas waktu ketika kita untuk pulang, jadi pas gitu loh Bu, nggak kurang. Nah seperti itu. oke baik. Jadi semuanya itu memilih permasalahan dari Mbak Dinda ya, terkait permasalahan dari Mbak Dinda yang katanya tadi mengatur uang kesusahan, terus juga dikasihnya jatah semingguan gitu ya Mbak Dinda ya. Oke. Sepakat semuanya Mbak Dinda ya? Iya, saya sepakat. Oke, baik nih Mbak Dinda. Karena semuanya sudah sepakat terkait permasalahannya Mbak Dinda dulu yang harus diselesaikan. Sekarang Mbak Dinda ceritakan lebih detail nih terkait permasalahannya Mbak Dinda yang katanya tadi kesulitan untuk mengatur keuangan. Silakan Mbak Dinda. Oke, jadi pertemuannya Bu, saya sudah mengatur keuangan karena kan saya ini kan kalau cuma seminggu itu kan satu minggu saya setiap minggu saya pulang, itu saya juga jatah 400 misalnya. Terus itu entah kenapa tuh saya tuh nggak tahu Bu uangnya itu kemana gitu loh. Yang saya sadari sih saya kemarin saya mamaku kan tukangnya 3 kali sehari gitu kan, itu kan udah kayak terjadwal gitu kan Bu, berapa nah, kan terus juga untuk uang pulang berangkat gitu kan saya selalu itu ya Bu, ngemisahin mana buat makan pulang, ada uang yang buat jajan. Nah untuk itu Bu, itu tuh sampai habis kan hasilnya Selasa Rabu Kamis Jumat. Nah di Rabu itu bukan kadang udah habis gitu loh, maksudnya di Rabu udah habis, kalau nggak di kemudian juga sampai ke hari Jumat gitu Bu. Nah itu kan saya juga ada megang uang sendiri ya biar kayak uang hasil kayak uang hari raya atau apa gitu kan enggak gitu. Nah itu juga kepake Bu, jadi cuma 50 gitu kan. Nah terus itu saya bingung nanti kepake buat apa gitu loh. Oke, jadi Mbak
Mbak Dinda ini tidak menyadari bahwa uang yang sudah diberikan oleh orang tua Mbak Dinda ini itu sebenarnya Mbak Dinda gunakan untuk apa seperti itu ya. Sebenarnya sudah ada apa namanya kayak jatah apa ini apa Pemisahan uang. iya pemisahan uang buat makan, buat pulang kayak gitu ya. Tapi sisa buat uang jajannya itu ya. Oke. Itu biasanya itu uangnya dalam bentuk cash kah Mbak Dinda atau kayak misalkan QRIS sama kayak Cash Bu, saya selalu dikasih pilihan dalam bentuk cash. Nah, cashnya itu Bu, apa ya, uang itu uang receh. Maksudnya yang kayak bukan yang bulan tiap persen, enggak 50 gitu loh Bu, kayak 10, 20 gitu ya. Saya itu kan udah habis ya Bu ya, kalau kayak gitu. oke, jadi uangnya itu lebih sering ke uang cash yang kayak receh ya Mbak, maksudnya nggak ngumpul. Nggak Iya, ngumpul. Oke, dari permasalahannya Mbak Dinda nih, mungkin teman-teman ada yang memiliki permasalahan yang serupa terkait sama seperti Mbak Dinda yang kesulitan untuk mengatur keuangannya di seminggu atau bagaimana? Bisa dimulai dari Mbak Dinda dulu. Iya Bu, saya pernah, tapi itu tidak setiap bulan ya Bu. Jadi saya merasakan hal yang serupa dengan yang Mbak Dinda rasakan itu ketika ada bulan-bulan tertentu yang bisa dibilang kebutuhan saya itu di luar dugaan. Kayak mungkin ada barang yang rusak, ada barang yang harus dibelikan secara tiba-tiba, ataupun mungkin ada apa ya, ada kegiatan yang harus buat kumpul ya, kumpul uang buat mengikuti kegiatan tersebut. Jadi saya itu di sisi lain tadi saya juga punya kebiasaan yang masih boros membeli barang-barang yang tidak berguna. Hal itu juga sangat membuat saya kesulitan untuk mengatur keuangan saya. Jadi saya memiliki penyesalan terakhir bahwasanya penting uangnya ini saya mainnya untuk yang penting daripada untuk yang kayak beli sesuatu yang tidak penting gitu. Jadi saya rasa permasalahan itu lebih sama. Jadi hampir pernah waktu itu gak sampai 2 minggu saya minta lagi uang, terus gak sampai 1 minggu, ya gak sampai 1 minggu lagi saya juga minta uang sudah pulang data bulanan saya karena banyak pengeluaran yang tak terduga dan juga pengeluaran yang sengaja saya lakukan tanpa saya sadari. Oke, jadi Mbak Yudri ini juga pernah mengalami hal serupa seperti Mbak Alia ya, dimana kan Mbak Yudri itu juga kos sama-sama anak kos ya sebenarnya ya. Iya. Jadi kayak untuk mengatur keuangannya itu perlu sangat-sangat dipikirkan lagi seperti itu ya. Jadi kayak mana yang perlu, mana yang tidak perlu seperti itu ya Mbak Yudri. Oke, selanjutnya Mbak Alia. Ya sama seperti apa yang dibilang Mbak Dinda dan Mbak Yudri tadi Bu, saya juga mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan. Tapi tidak ya 1 bulan pun enggak, ada beberapa minggu yang memang ada kebutuhan yang tidak terduga. Misal ada iuran apa itu kan di luar kendali kita, kayak tiba-tiba kayak gitu, tidak terjadwalkan untuk pembayarannya itu Bu. Jadi kita hanya siap untuk kayak uang jajan, uang jadi uangnya itu habis sebelum kayak waktunya, sama seperti yang dibilang Mbak Dinda tadi. Nah tiba-tiba nanti kayak belum waktunya pulang tuh uangnya tinggal segini, nanti belum dipakai itu ngegojek, terus naik bis, terus naik keretanya, terus kembali lagi, dan kok udah habis. Apalagi bener gitu kayak dibilang Mbak Dinda itu kalau uangnya dalam bentuk pecahan atau receh itu cepet habis. Soalnya kan enak, mudah kalau membelikan daripada uangnya nominalnya langsung bulan 50.000 atau 100.000. Pasti kita kalau mau membelikan sesuatu barang, apalagi barang itu dengan nominal yang hanya 5.000, 10.000, pasti pedagangnya itu nggak punya kembaliannya seperti itu. Ya, oke baik. Jadi sebenarnya permasalahannya itu sama seperti Mbak Dinda ya, terkait kesusahan untuk mengatur keuangan yang kalau misalkan Mbak Aulia itu kan ini tadi apa namanya kayak kalau misalkan cashnya lungkung sama cashnya pecahan sama kayak Mbak Alia itu tuh jadinya lebih sering buat jajannya seperti itu ya Mbak. Jadi kayak ada pengeluaran yang tidak terduga itu membuat uangnya lebih sering habis jadinya. Oke baik. Kembali lagi nih ke Mbak Alia.
setelah mendengar ternyata permasalahannya Mbak Alia itu juga dialami oleh teman-temannya Mbak Alia juga seperti itu ya. Oke, terkait permasalahannya Mbak Alia nih, sejak kapan sih Mbak Alia merasakan kesulitan untuk mengatur keuangan ini? Saya tuh sejak itu Bu, saya ganti HP. Ganti HP tuh kurang lebih awal masuk semester 6 kemarin. Terus Bu, kalau dari semester 1 sampai 5 itu saya masih bisa, maksudnya masih lebihnya gitu Bu, uangnya itu 100, 200 gitu. Nah kalau sekarang itu ternyata uangnya itu kayak lebihnya tuh cuma 50 gitu, 70, 80 kayak gitu Bu. Dan karena saya pengen ngumpulin lagi kayak 200, 100 gitu loh Bu. Nah, jadi Mbak Alia itu mengalami hal ini tuh sejak Mbak Alia ganti HP baru ya. Dari awal semester 6 berarti ya? Iya, sebenarnya. Awal semester 6 ganti HP baru, terus jadinya Mbak Alia merasakan uangnya itu lebih cepat habis. Apakah menurut Mbak Alia mengatur keuangan Mbak Alia ini tuh hanya pada situasi yang seperti apa sih Mbak Alia untuk Mbak Alia kesulitan mengatur uang? Untuk uang itu Bu, saat di situasi tertentu ya Bu ya, kayak misalnya tadi saya selalu kayak misalkan Bu, untuk uang apa, tapi ada tertentu ya gimana ada ya situasi yang nggak terduga gitu Bu. Misalnya itu ibu nelfon terus belikan ini ya di kosanmu, terus itu adik lah belikan ini Mbak di kosanmu gitu juga. Tentu juga kan sekarang udah proposal ya bilangnya itu saya tuh biasanya kan bersama kemana, tentu saya juga sama-sama bimbingan itu saya kayak dipergunakan buat naik project gitu. Oke, jadi Mbak Alia itu seperti situasi tidak terduganya itu kayak ini ya, lebih ke misalkan ke kendaraan sama kayak ke orang tuanya seperti itu ya, biasanya tiba-tiba minta ini gitu kan. Itu nanti uangnya tuh bakalan diganti atau gimana Mbak sih? Atau tetap pada itu tadi? Oke, baik. Nah, teman-teman, kan tadi kalau Mbak Alia nih permasalahan yang tidak terduganya itu seperti di dalam lingkup keluarga dan juga kendaraan seperti itu kan. Bagaimana nih dengan teman-teman? Apakah memiliki hal yang serupa atau mungkin ada cerita lain? Kalau saya itu saya rasa hal yang serupa sih dengan yang tadi saya katakan, bahwasanya hal yang terduga untuk pengeluaran atau biasa dibilang pengeluaran yang tak terduga itu biasanya saya lebih ke kendaraan juga, dimana apalagi ketika ada kegiatan ataupun ajakan teman yang bisa dibilang itu cukup penting ya bagi mereka, jadi saya harus ikut. Kayak contohnya undangan ulang tahun atau acara-acara mungkin kakaknya wisuda, jadi saya harus ikut, jadi bolehnya itu juga bisa dijadikan pengeluaran yang tak terduga. Ataupun apa ya Bu, kayak ada kegiatan-kegiatan tertentu di kampus yang dibagikan ke kampus menangkal di luar kegiatan perkuliahan, jadi itu kayak kegiatan-kegiatan umum juga. Baik, jadi Mbak Yudi sama seperti Mbak Al ya, di mana Mbak Yudi juga mengalami apa namanya kayak dari kendaraan ya seperti itu. Selanjutnya Mbak Al ya. Saya juga sama kayak Mbak Dinda juga, di mana uangnya itu memang biasanya dibuat untuk ibu saya untuk minta beli ini nih, saya juga belum lagi kebutuhan saya sendiri, jadi uangnya kayak lebih cepat habis kayak gitu. Oke, jadi terkait kebutuhan bukan hanya kebutuhannya Mbak Alia saja, tapi kebutuhan orang lain juga kan. Oke, baik. Kembali lagi ke permasalahannya Mbak Alia ini. Kesulitan mengatur uangnya itu Mbak Alia semakin hari semakin bertambah, atau apakah frekuensinya itu kayak setiap hari kah atau semakin sering kah atau bagaimana nih Mbak Alia?
kalau saya ini semakin bertambah ya Bu ya. Karena juga dia dari saya tuh kayak contohnya dari itu kebutuhan saya harus juga dari kendaraan yang saya pakai ke untuk bimbingan proposal itu juga ada satu nih Bu yang saya itu kayak kan sejak Orde Baru kan saya sudah punya akun shopee sendiri. Nah itu Bu kan tapi apa ya, saya nggak sadar gitu Bu kalau uang saya tuh kayak keikut sertakan ke Shopee itu karena saya tuh kalau Shopee itu kayak naruh uang dulu Shopee gitu kan, jadi kan itu kan juga nggak kelihatan kan uangnya berapa kan, jadi kan langsung ke Indomaret kayak naruh sekian di Shopee. Nah nggak tahu tiba-tiba ya barangnya datang gitu karena kan memang udah bayar dari Shopee itu. Oke, jadi Mbak Alia itu terkait ganti HP baru tadi itu juga ternyata main ini ya kayak belanja di online shop. Jadinya pengeluarannya Mbak Alia itu lebih nambah lagi karena ada itu tadi. Oke Mbak Alia. Untuk teman-teman nih, apakah perkembangannya untuk saat ini semakin bertambah atau semakin berkurang terkait pengeluarannya untuk kesulitan mengatur uang? Bisa dimulai dari Mbak Alia. Kalau saya semakin berkurang Bu, soalnya untuk kayak makan saya kan biasanya masak sendiri terus dibawain ibu saya, jadi untuk hemat pengeluaran itu ya saya membawanya dari rumah. Jadi nanti kalau udah masakan saya habis ya saya tetap beli Bu. Nah seperti itu. Kalau saya bosan sama masakan yang dibawakan ibu saya beli di luar. Jadi kayak diselingi makan dari rumah, makan dari luar, jadi bisa uangnya itu disisihkan. Oke, bagus. Itu seperti usaha ya Mbak ya? Usaha Mbak Alia untuk menghemat seperti itu ya? Oke, baik. Untuk Mbak Indri? Kalau saya tidak berkurang dan juga tidak bertambah, lebih ke netral sih Bu. Jadi ada bulan-bulan tertentu yang mungkin pengeluaran saya itu lebih banyak dari yang biasanya, tergantung dengan kebutuhan saya juga. Jadi saya masih bisa mengendalikan diri saya untuk memberikan sesuatu yang bisa dibilang lebih penting dan juga kita. Oke. Jadi Mbak Indri merasa di bulan-bulan tertentu saja seperti itu ya? Bulan-bulan tertentu ini yang seperti apa ya Mbak Indri? Kayak awal semester ataupun akhir semester juga kan kita banyak butuh uang ini kan Bu. Jadi kayak kita ada tugas buat akun jurnal ataupun kerja proyek-proyek tugas uang, jadi itu membutuhkan uang yang banyak, jadi pengeluarannya itu lebih banyak dari bulan ini. Oke, jadi ini terkait dengan masalah kampus juga ya Mbak Indri? Selanjutnya kita kembali ke Mbak Alia lagi nih. Terkait permasalahannya Mbak Alia nih, kira-kira menurut Mbak Alia apa yang Mbak Alia punya untuk keluar dari permasalahannya Mbak Alia? Jadi kayak kelebihan yang Mbak Alia punya untuk keluar dari permasalahannya Mbak Alia. Kelebihan yang sendiri itu Bu, sejauh ini saya sudah mulai kayak mengurangi ya Bu, mengurangi untuk tidak selalu sering untuk top up Shopee Pay ke Shopee saya. Jadi mungkin dari situ saya kayak apa ya, pernah saya coba sih kayak minggu kemarin itu seminggu saya tidak memasukkan Shopee Pay, itu tuh kayak uangnya tuh kayak bertambah gitu, sisanya saya bertambah gitu. Tapi ya nggak maksimal lah gitu yang saya lakukan. Oke. Jadi Mbak Alia sudah mencoba untuk mengurangi top up Shopee Pay-nya sebenarnya ya, untuk supaya Mbak Alia bisa keluar dari permasalahannya Mbak Alia dalam mengatur keuangan seperti itu ya. Oke, baik teman-teman, menurut teman-teman apakah hal yang sudah dilakukan oleh Mbak Alia ini itu dapat membantu Mbak Alia untuk keluar dari permasalahannya ini? Bisa dari Mbak Yuni dulu. Saya usaha dari berikan tadi mengurangi top up Shopee dan Iya. mungkin usahanya itu masih kurang efektif ya, karena kan Mbak Dina juga masih merasa bahwasannya dia itu sering tidak sadar tiba-tiba dana Shopee itu berkurang dan tiba-tiba aja banyak paket yang berdatangan
itu karena mungkin keasikan scroll Shopee Pay ada barang bagus yang cek out yang kayak gitu Bu, jadi pasti dibilang kurang efektif. Oke, selanjutnya Mbak Alia. Kalau menurut saya ya usaha yang dilakukan Mbak Dinda itu ya bagus, walaupun di samping itu kurang efektif ya Bu ya, setidaknya Mbak Dinda sudah melakukan memiliki kekuatan lah untuk bisa mengelola keuangannya sedikit demi sedikit seperti itu. Oke, baik. Jadi dari kedua temannya nih Mbak Alia bahwa mereka merasa bahwa apa yang dilakukan Mbak Alia ternyata kurang efektif ya untuk menangani permasalahan dari Mbak Alia seperti itu. Karena tadi kan juga Mbak Alia belum menyadari bahwa apa sih yang di check out kayak gitu kan ya. Oke. Selanjutnya nih Mbak Alia, kira-kira menurut Mbak Alia apa yang menjadi hambatan Mbak Alia atau yang Mbak Alia merasa kesulitan nih untuk keluar dari permasalahan Mbak Alia? Kesulitannya tuh Bu, yang kalau dari sisi Shopee Pay-nya itu memang notifikasi ya Bu ya. Dan misalnya notifikasi itu kan yang mengarahkan untuk ke Shopee, halo Alia, halo Dinda, silakan dilihat live Shopee ini ya kan, bukan itu kan kelihatan. Jadi kayak saya langsung kan apa ya, kuat gitu. Saya membuka itu, nah kita obatnya di situ kayak sering dilihat, tapi ya beli barang itu saya gitu loh, maksudnya yang meskipun netting ya, tapi kalau tiap hari ya sama aja ya, maksudnya kan uangnya ya sama aja dipakai itu juga. Hambatannya kan juga memang kalau dari si kendaraan juga kan saya masih naik ke Grab jadi kan kalau saya nggak masuk atau waktu bimbingan itu kan itu juga saya nge-Grab jadinya PP gitu loh. Oke, jadi hambatannya Mbak Alia itu di kendaraan tadi juga sama ketika ada notifikasi tiba-tiba langsung Mbak Alia tekan gitu ya, kayak kepo ini apa gitu, jualan apa kayak gitu. Oke, Mbak Alia kalau misalkan dari kampus PP itu biasanya nge-Grab berapa? Maksudnya berapa ribu? Berangkatnya sih 20 ya Bu. Enggak 20, ya 20 sama grupnya. Terus kalau pulangnya itu 45. 45 berarti 50 kali ya. Berarti Mbak Alia satu hari bisa habisin 50. Ya, Oke. Tapi kadang bimbingannya enggak, misalnya enggak satu hari gitu, maksudnya ada beberapa hari yang memungkinkan untuk kayak berangkatnya bersama teman, tapi pulangnya yang malah kepisah gitu misalnya. Oke, jadi pengeluaran Mbak Alia yang sangat tidak terduga itu berasal juga dari tadi ya kendaraan. Lebih ke kendaraan sepertinya Mbak Alia, karena sepertinya PP-nya mahal. Ya oke. Sekarang nih Mbak Alia, selain usaha yang tadi kan Mbak Alia sudah pernah bilang nih, usaha yang tadi kayak mengurangi top up Shopee Pay ini, apakah ada usaha lagi yang pernah Mbak Alia lakukan selain itu? Kalau ya usahanya memang tidak top up lagi ya Bu ya. Terus juga kayak yang di kendaraan itu saya memilih untuk kayak download Gojek Bu. Jadi kayak lebih murah gitu. Sehingga yang tadinya 20.000 itu kadang kena 18, maksudnya kena maksudnya karena yang di bawah 20.000 terus pulangnya juga kadang ya kena bisa nggak sampai 25, nggak sampai 21 atau berapa. Jadi pokoknya saya download itu kayak buat pertimbangan untuk mana yang dirasa itu yang besar gitu loh biayanya. Oke. Jadi Mbak Alia ini apa ya, kayak mengumpulkan ini ya, aplikasi jadinya ya, mengumpulkan aplikasi kayak Gojek, terus Grab kayak gitu-gitu. Oke, baik Mbak Alia. Nah, menurut teman-teman nih, apakah usaha dari Mbak Alia ini dapat dikatakan efektif? Ketika Mbak Alia itu selain yang tadi mengurangi top up Shopee Pay, bisa ternyata mengecek kayak Gojek, terus Grab, semuanya dicekin gitu, jadi kayak ya lihat HP ya jadinya kayak terus-terusan ngecek aja jadinya Mbak, ya seperti itu. Pendapat dari Mbak Alia? Menurut saya itu efektif ya Bu ya.
di mana Mbak Dina dengan ngecek Grab terus kok kan bisa menjadi perbandingan antara Grab dan Gojek itu. Oh iya, kalau Gojek itu lebih murah, nah bisa lah naik itu. Nah nanti uangnya misal yang Grab itu 25 dan Gojek itu 20, kan 5.000 bisa disisihkan untuk membeli jajan, nah, ataupun ditabung. Jadi kan ada sisanya bunda daripada 25. Nah nanti kan cari yang perbandingan mana yang lebih murah, karena sisanya bisa untuk dibuat keperluan lain ataupun bisa dibagikan buat jajan. Menurut Mbak Alia itu membantu Mbak Alia seperti itu ya. Iya. Selanjutnya Mbak Yudri. Menurut saya dilakukan Dinda ini sangat sudah baik dan cukup efektif, seperti yang dikatakan oleh Mbak Aulia tadi bahwasanya Mbak Dinda ini melakukan perbandingan harga ya antara Grab sama Gojek. Jadi dia memilih aplikasi Gojek yang bisa dibilang lebih murah, dan sisanya itu perbandingan harganya itu sisanya bisa seperti yang Mbak Aulia bilang ditabung ataupun membeli keperluan lainnya. Oke, baik. Jadi menurut teman-teman semuanya ini apa yang sudah dilakukan Mbak Alia ini cukup membantu Mbak Alia untuk keluar dari permasalahannya Mbak Alia, seperti melakukan perbandingan harga, jadi Gojek atau di Grab seperti itu. Oke, baik. Oke Mbak Alia, apakah menurut Mbak Alia ingin sangat-sangat keluar dari permasalahan dari Mbak Alia ini? Saya ingin keluar dari permasalahan saya, dimana saya ingin mengembalikan. Saya kayak mesti mengisikan uang yang pas waktu dari 105 tersebut. Nah, pengennya nggak sebelum saya sini 100, 200 atau dari 100 juga dulu pas 200 itu pokoknya intinya saya ingin mengisikan uang saya itu akan beli dulu lagi gitu Bu, ya dengan keterbatasan yang untuk biaya Grab atau kebutuhan di kosan makan dan sebagainya gitu. Oke, jadi Mbak Alia ini sangat ingin keluar dari permasalahan Mbak Alia karena untuk menyisihkan uangnya meskipun nanti itu kayak bertahap seperti itu ya Mbak Alia ya. Oke, baik. Dari lingkungan ya Mbak Alia, seperti teman-teman dan keluarga, apakah teman-teman atau keluarga itu mengetahui bahwa Mbak Alia memiliki permasalahan tersebut? Kalau dari teman-teman tuh, teman saya tuh nggak tahu ya kalau saya memiliki masalah di hal keuangan keuangan. Tapi kalau di keluarga saya selalu cerita ke anak, uangnya yang dikasih sama ibu ini kepake buat Grab, buat ini gitu Bu. Jadi udah nggak apa-apa, maksudnya nanti tak kasih lagi segini, tapi saya jangan buat itu aja, maksudnya nanti dan buat sepi aja Bu. Soalnya kan saya ibu saya tahu kalau saya itu saya ketika ibu saya pulang aja, itu saya nitip Bu, nitip ya uang ini buat isikan Shopee gitu. Jadi tetap ya Mbak Alia ya, seperti sudah apa ya namanya kayak Mbak Alia tetap meminta untuk orang tuanya top up Shopee ya, tetap aja. Oke. Untuk ya itu ya orang tua tahu, tapi ya itu kan saya yang mengurangi itu sedikit. Ya, semuanya butuh proses ya Pak. Baik, untuk teman-teman semuanya nih, apakah pernah mengalami hal yang serupa seperti Mbak Alia yang tadi? Apa namanya kayak teman-temannya nggak tahu tapi keluarga ya pasti ya keluarga tahu, soalnya kan keluarga yang kasih uang ya. Maksudnya kan ada dorongan misalkan dari teman-teman atau keluarga tentang permasalahan tentang mengatur keuangan. Bisa dimulai dari Mbak Yudi. Kalau dari saya paling yang tahu permasalahan ini lingkungan keluarga dulu. Karena kan kita kan anak kuliah sama anak usaha. Jadi apa-apa itu kalau habis kita sih minta ke rumah kan. Jadi yang tahu ada tidak uangnya kita itu cuma keluarga kita atau bapak mama kita ataupun kakak kita di rumah, dan terkait mereka mendukung atau tidak ya pasti mendukung sih Bu. Jadi kayak lebih disarankan untuk diajarkan lebih bahan lebih penting dulu atau diusahakan keperluan yang lebih penting dulu baru keperluan yang lain, dan sama diajar
sekali-sekali diajarkan atau dibilangi, diomongin hemat dan uangnya itu bisa sedikit-sedikit ditabung daripada dipakai untuk hal-hal itu. Oke, baik. Jadi dari keluarganya Mbak Yudit juga mengetahui bahwa Mbak Yudit juga mengalami yang seperti Mbak Alia tadi. Jadi keluarganya mengingatkan juga seperti itu. Ada bantuan dari keluarga. Oke. Kemudian Mbak Alia. Kalau saya sih ya sama seperti yang dikatakan Mbak Yudri juga Bu Mbak Sinda, di mana ya lingkungan keluarga saya saja yang tahu, soalnya kan mereka yang ngasih uang ke saya. Jadi ya orang tua pastinya yang lebih tahu ya tentang terutama kebutuhan anaknya untuk ini. Nah pasti nanti ditanya uangnya masih ada apa enggak kayak gitu. Dan kalau teman-teman nggak tahu sih ya, tahunya kita ya gitu. Jadi kalau ya tahu kita ya pergi beli makanan ya sudah kayak anak biasanya. Oh iya, seperti anak pada umumnya ya, kayak kalau misalkan diajak beli jajan ya udah. Tapi nanti apa uangnya habis ya udah ya penuh sendiri. Jadi kayak beli dulu nanti kalau habis ya Beda ya. Gak meratapi. Oh iya, nasi ya Pak ya. Oke baik. Jadi ini kita kembali lagi ke permasalahan Mbak Alia. Ya. Jadi saya ulangi lagi permasalahannya Mbak Alia ya. Dimana Mbak Alia tadi itu bilang kesulitan untuk mengatur uang, dimana seminggu itu sudah dijatah misalkan 400.000. Nah 400.000 itu sisanya itu nggak banyak, kadang bisa habis. Terus juga kadang Mbak Alia minta lagi ke orang tuanya gitu ya, terkait dengan kadang seperti Gojek ataupun buat kendaraan PP dari kampus ke kos seperti itu ya. Kemudian itu juga Mbak Alia seperti seringnya itu top up Shopee, terus habis itu karena notifikasi, tergoda notifikasi membuat Mbak Alia cepat seperti itu ya. Oke. Kemudian Mbak Alia juga sangat ingin keluar dari permasalahannya Mbak Alia ini, di mana permasalahan ini juga sangat mengganggu kehidupannya Mbak Alia seperti itu. Menurut Mbak Alia nih, akar permasalahannya Mbak Alia itu ada di mana? Maksud saya tuh akar permasalahan itu ada di itu Bu, di kalau dilihat sih memang saya sering absorbi gitu. Kalau misalnya yang gaya itu kan memang udah sekarang kan memang udah menjadi kebutuhan ya Bu, karena itu udah yang wajib saya kayak nanti saya temen ya, karena itu kan untuk akhir perkuliahan gitu maksudnya. Nah yang perlu saya itu kan memang yang itu Bu, yang absorbi. Iya, oke. Jadi akar dari permasalahannya Mbak Dinda itu tentang top up shoppingnya ya, seperti itu ya. Oke baik, di sini kita akan mencoba untuk ini teman-teman menulis tentang akar permasalahan dari masalah kalian masing-masing nih. Oke, coba kita sendiri ya. Udah Bu. Ini Mbak, Mbak Alia bawa dua ya. Sudah rajin sekali Mbak Alia. Jadi kalian bisa menulis nih terkait akar permasalahan yang kalian miliki itu permasalahan kalian sendiri ya. Iya. Bisa ditulis. Itu ada dua beres yang kalian pahami tentang permasalahan kalian. Lagi ke Mbak Alia, tujuan apa sih yang ingin Mbak Alia capai untuk bisa keluar dari permasalahannya Mbak Alia? Tujuannya Bu, saya bisa lebih menabung ya Bu, yang lebih disisikan uang yang jatahnya bakal itu nggak disisikan kayak ditaruh 100 atau 200-nya kan, juga mengingat kan sudah apa ya, semester akhir itu kan udah bayar terus ya Bu ya, apalagi
apalagi tadi kemarin dapat notifikasi tentang disuruh bayar itu Bu, LP 21 itu kan juga biayanya nggak cukup, maksudnya nggak murah ya Bu ya, cukup ya. Mungkin saya bisa itu kayak mengisi tanaman itu kayak buat untuk itu laku kayak aku sih ya nggak, biar tidak orang tua saya bisa ya memang ya di panti itu ayah saya Bu ya, tapi kayak saya pengen mampu itu buat kayak ini tinggal segini dan tambahin aja yang sisanya kurangnya segini gitu. Oke, jadi tujuannya Mbak Alia ingin keluar dari masalah itu karena Mbak Alia ingin lebih menyisihkan uangnya Mbak Alia antara 100 atau 200, jadi 100 atau 200 saja. Mana 200 Bu? Semuanya 200. Oke, semuanya 200 ya Mbak Alia. Untuk bisa membantu keuangan keluarga juga seperti itu. Jadi tidak Mbak Alia membeli yang aneh-aneh seperti itu. Oke baik, terkait permasalahannya Mbak Alia ini, kita itu bisa pakai teknik kontrak perilaku Mbak Alia. Nah, oke. Ada yang pernah dengar nih kontrak perilaku atau udah tahu sebenarnya nih? Belum pernah Bu. Belum pernah ya? Cuma dengar aja. Cuma dengar. Iya. Gimana nih Mbak? Dengar aja ya. Karena cuma pernah baca di buku. Iya. Jadi udah pernah dengar tetap kayak belum ngertinya ya. Oke. Jadi saya jabarkan dulu bahwa kontrak perilaku itu gimana nanti berisi tentang perilaku yang akan diubah. Jadi kayak semisal nanti perilaku atau usaha-usaha yang ingin dilakukan kalian seperti itu, nanti juga ada konsekuensi, juga ada reward yang kalian dapatkan ketika kalian bisa melakukan perilaku tersebut seperti itu. Nanti kalian akan mendengarkan instruksi dari saya. Kalian tinggal menulis apa yang saya instruksikan ya. Jadi tergantung instruksi dari saya tulisnya seperti itu. Oke baik, ada yang ditanyakan mungkin? Sudah ada jelas Bu. Sudah jelas. Oke baik. Selanjutnya nih. Oke selanjutnya bisa tuliskan apa usaha-usaha yang ingin kalian lakukan untuk keluar dari permasalahan kalian. Saya ingin kalian lakukan. Usahanya itu bisa lebih detail. Misal kayak misalkan pengen main gadgetnya jam 7 misalkan kayak gitu. Setiap hari di jam 7 misalkan gitu. Atau misalkan mau tidur di jam 10 malam kayak gitu. Jadi harus detail, ada jamnya dan harinya. Bisa lebih dari satu. Terus tuliskan di tanggal berapa, di hari apa, bulan apa, tahun berapa kalian ingin memulai melakukan usaha tersebut. Hari, tanggal, bulan, tahun untuk memulai. Sudah. Kemudian sampai ke hari apa itu lagi. Kayak misalkan berapa minggu, intensitasnya berapa minggu atau berapa bulan, atau cuma mau seminggu gitu. Oke, setelah itu apakah kalian memerlukan bantuan teman atau orang tua untuk melakukan usaha tersebut? Atau mau individu aja? Enggak mungkin. Sudah? Sudah. Kemudian setelah kalian tulis itu, apa reward yang ingin kalian dapatkan nih? Kalau misalkan kalian bisa melakukan itu, misalnya nih kayak rewardnya itu kayak berupa, misalkan saya pengen beli es krim gitu. Ketika saya bisa melakukan perilaku itu,
misalkan saya pengen beli gelang emas gitu. Oke. Sudah. Selanjutnya, konsekuensi yang akan kalian dapatkan ketika kalian tidak bisa melakukan hal tersebut. Contoh konsekuensinya nih seperti saya, misal ketika saya tidak bisa melakukan hal itu, maka saya akan tidak jajan seharian. Atau semisal kalau saya tidak dapat melakukan hal itu, saya tidak bermain HP seharian, misalkan. Sudah? Selanjutnya kita kembali ke permasalahan Mbak Alia ya. Bisa dibacakan nih terkait kontrak perilakunya Mbak Alia dari atas sampai bawah. Ibu, pendapatan juga kan gimana saya akan berhenti untuk top up SPP untuk tiap minggunya. Maksudnya kayak tiap minggu tuh minggu itu tidak mau untuk top up SPP. Terus juga saya ingin menabung dengan menyisihkan uang dari hasil Gojek gitu. Misalnya kayak hari ini Gojek gitu ya Bu. Misalnya kan kayak perbedaan antara dua aplikasi itu kan ada perbedaan yang signifikan. Uang itu saya sisihkan atau saya tabung gitu, untuk untuk mencegah yang kalau terjadi sampai uang itu sampai habis gitu loh. Dan terus untuk harinya itu saya akan melakukan hari Selasa tanggal 27 Mei dari 25. Saya akan coba untuk besok kan karena besok saya insya Allah bimbingan, saya akan coba itu. Terus juga saya akan mencobanya sampai 1 bulan depan. Itu juga saya perlu adanya bantuan dari orang tua juga, kayak bilangin bahwa saya uang hasil Gojek itu ingatan saya untuk saya tabung, dan juga saya ingin kayak menyetel pengingat ya Bu ya, di HP gitu uang itu jangan lupa kayak kalau maksudnya tiap minggu itu harus ditabung gitu kan. Terus juga sudah Bu itu aja kalau dari bantuan. Terus juga yang akan saya dapat itu saya akan membeli baju, maksudnya membeli baju yang saya inginkan. Terus yang saya tidak dapat itu saya kira mengurangi jatah jajan dan jatah makan saya. Mengurangi jatah jajan dan makan. Oke baik, teman-teman juga udah sama semua, maksudnya isinya? Sudah, Baik, saya ingin kata bahwa semoga apa yang kalian lakukan ini nanti itu bisa membantu kalian untuk keluar dari permasalahan kalian ya. Jadi kalian harus tetap konsisten untuk melakukan hal ini. Untuk minggu depan, saya akan mencoba untuk mereview kembali hasil dari yang kalian sudah tuliskan. Jadi nanti ada review ya, jadi jangan sampai kendor itu nanti, oke? Ya, oke baik. Bisa kita tanganin dulu nih di sebelah kanan. Ya, bisa dikumpulkan ke saya dulu, nanti saya tanganin dulu. Baik. Oke baik. Jadi itu harus disimpan ya. Jadi nanti minggu depan kalian bawa lagi. Terus saya akan tanyakan kemajuan kalian setelah melakukan usaha tersebut. Apakah berjalan sesuai yang kalian tuliskan atau apakah ada melenceng nih? Oke. Ya, baik. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas. Oke, saya rasa semuanya sudah capek ya. Di sini juga mau melakukan aktivitas lain sepertinya ya. Ya. Ya, oke. Baik, karena waktunya sudah juga 45 menitan ya. Jadi kayak waktunya juga udah habis, kayak udah capek juga kalian. Oke, jadi kayak kita sudahi konseling kelompok kali ini. Untuk di hari berikutnya nanti kita jadwalkan kembali ya. Iya Bu, baik Bu.
Terima kasih sebelumnya karena kalian sudah mau datang kembali ke sini. Saya harap kalian juga datang kembali besok ya. Tidak kapok-kapok untuk konseling bersama saya lagi seperti itu ya. Oke. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah tidak ada. Oke, tidak ada. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Hati-hati semuanya.